وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين هام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهذا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ظاهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وعلي يرجى الأمر كله يا فتاه يا علم فتحنا فتى قريبا مبينا يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مصنف سن إمام شيخ العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل البهاني رحمه الله تعالى في تأليف وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال: أورى ابن عساكر عن كعب الأحبار أن آدم أوصى ابنه شيئا فقال: أي بني أنت خليفتي من بعدي فخذها بإمالة التقوى والعروة الوثقى وكلما ذكرت تذكر إلى جنبه اسم محمد فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق العرش ثم تبت السماوات فلم أرى فيها موضع إلا ورأيت اسم محمد مكتوبا عليه وإن ربي أسكن إلى الجنة فلم أرى فيها موضع قصرا ولا غرفة إلا وجدت اسم محمد مكتوبا عليه ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور الحور العين وعلى ورق كسب آجام الجنة وعلى ورق شجرة مطوبة وعلى ورق شجرة المنتهى وعلى أطراف الحجب وبين أعين الملائكة فأكثر الذكر فإن الملائكة تذكر في كل ساعاتها إلى آخر العالم. Alhamdulillah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sesuai perintahnya. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya di salah satu taman daripada taman surganya. Di perkumpulan untuk kita mengingatnya melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan dilanjutkan oleh para ulama sebagai pewarisnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala ya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita, digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, dan sebabnya kita berharap Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, para keluarganya, sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin amin Allahumma amin. Kita masih dalam pembahasan bab mengenai masalah syukur. Dan yang paling mengerti, paling sempurna dari syukur, yang pertama kita harus mengetahui semua yang kita dapatkan, yang telah kita miliki, nikmati saat ini, sebelumnya akan datang, semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap setiap kita. Tidak ada yang telah kita nikmati saat ini sebelumnya akan datang, baik secara lahir atau secara batin, apapun itu di luar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu itu. Dan pengetahuan itulah, ilmu itulah yang mengantarkan kita, kalau kita menyadarinya, untuk betul-betul bersyukur terhadap nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengannya kita mampu untuk menjadikan apa yang diberikan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari anugerah, untuk mensyukurinya, memanfaatkan, menggunakannya sesuai perintah arahannya. Dan kita tahu nikmat yang Allah berikan banyak. Allah mengatakan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ya Allah telah melimpah ruahkan terhadap kalian nikmat-nikmatnya lahir dan batin. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung satu di antara nikmat Allah itu, tidak akan mampu kalian menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, tsumma la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya sungguh hari itu, yaitu hari kiamat, anin na'im, atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sumber segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
sebagian ulama tafsir bahkan ia maha guru di masanya. Guru dari maha guru. Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Baqir, beliau mengatakan yang dimaksud dengan anin na'im itu segala nikmat atau sumber segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Agung Muhammad. Ia merupakan sumber segala nikmat yang diberikan oleh semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan ia merupakan sumber nikmat yang Allah berikan kepada setiap nabi dan rasul, sehingga mereka dinobat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin para nabi dan rasul, dan Allah Subhanahu wa taala minta kepada setiap nabi rasul yang ada dari semenjak Nabi Allah Adam sampai seterusnya untuk berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, andaikan mereka berjumpa dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka untuk mereka beriman dan membela Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu, tegaskan itu dalam firman-Nya. Sehingga tidak salah kalau beliau Imam Ja'far Shadiq maha guru dari maha guru. Ya, termasuk salah satu gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah gurunya Imam Malik. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan, laula sanaten lahalakan Nu'man. Kalau bukan 2 tahun aku duduk bersama Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Sayyidina Ali Zainal Abirin bin Husain bin Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahalakan Nu'man, maka aku Nu'man, namanya Nu'man, akan celaka. Karena begitu luar biasa IQ kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Karena beliau duduk menimba ilmu, belajar kepada Imam Ja'far Shadiq, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga ia dari kesesatan. Karena orang kalau terlalu pintar biasanya keblinger. Kalau bahasa Jawa atau keblinger itu apa ya? Orang Jawa tahu ini kai. Biasanya orang itu kalau terlalu pintar keblinger. Terlalu pintar kelihatan orang bungul. Biasanya seperti itu. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa wujudnya Nabi Agung Muhammad sebagai nabi dan rasul utusan kita, dan kita sebagai umatnya. Dan ulama kita mengatakan bahwasanya nikmat yang terbesar yang menjadi sumber segala nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad adalah lahirnya Nabi Muhammad. Bukan saya yang ngomong, para ulama. Bukan saya yang ngomong, para ulama, saya sekedar hanya menyampaikan. Tinggal kita merenung apakah betul yang mereka katakan atau tidak. Tapi jangan menyalahkan sebelum kita merenungkannya, sebelum kita mempertimbangkannya. Karena mereka tidak menyatakan hal itu kecuali mereka sudah pertimbangkan. Dan ini pendapat para sahabat-sahabat Nabi Agung Muhammad. Dan ia merupakan ungkapan yang pernah diungkap oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad, di hadapan Nabi Muhammad sendiri. Paman Abbas bin Abdul Muttalib, beliau pernah minta untuk diizinkan oleh Nabi Muhammad untuk memuja-muji Nabi Muhammad dalam bentuk syair. Kan orang Arab sana terkenal ahli syair luar biasa. Mereka ketika menyair itu kadang-kadang sampai 100 bait itu spontan. Tidak ditulis dulu malam, tulis sedikit-sedikit, tidak. Cucut lang, kayak air yang mengalir. Maka Paman Abbas bin Abdul Muttalib pernah menyatakan kepada Nabi Muhammad untuk meminta izin kepada beliau agar ia bisa diizinkan memuji Nabi Muhammad dan memuja Nabi Agung Muhammad. Karena beliau tahu Al-Quran puja-pujian terhadap Nabi Muhammad.
Al-Quran puja-pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak Allah puja-puji Nabi Agung Muhammad dalam kitab suci Al-Quran. Maka ia pun diizinkan oleh Nabi Muhammad untuk memuja-muji Nabi Agung Muhammad. Maka boleh beliau bercerita, min qablu cerita fitilah. Sebelum engkau ya Muhammad, engkau sudah menjadi seseorang cipta, menjadi seorang yang baik, sempurna. Ketika engkau masih di atas sana sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai ruh atau sebagai cahaya. Sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam, beliau cerita, berkisah tentang cerita apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, estafet Nabi besar Muhammad yang beliau pahami darinya sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam di sana. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma habatta la basyrun anta wala nuthafu." Kemudian Allah turunkan engkau melalui Nabi Adam. Ketika Allah turunkan Nabi Allah Adam, Allah Subhanahu wa taala titipkan Nabi Agung Muhammad. Dan dari ketika Allah ciptakan Nabi Allah Adam, Allah titipkan cahaya Nabi besar Muhammad atau rohnya Nabi Muhammad ke tubuh Nabi Adam. Sehingga karena titipan itulah Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Hakikatnya ia sujud kepada cahaya yang Allah simpan kepada Nabi Adam, yaitu Nabi Agung Muhammad. Ya mustahil Allah langsung perintahkan malaikat yang hidupnya ribuan tahun, puluhan ribu tahun sebelum Nabi Adam. Iblis yang hidupnya puluhan ribu tahun sebelum Nabi Allah Adam hidup, sehingga tidak ada tempat sejengkal di langit kecuali iblis pernah sujud di hadapan Allah. Iblis sebelum Allah ciptakan Nabi Adam sudah memiliki gelar di langit pertama sampai ke-7. Gak mungkin ketika Nabi Adam baru melek langsung Allah perintahkan iblis dan malaikat semua sujud untuk kepada Nabi Adam kalau tanpa ada alasan yang tepat. Karena Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali hal yang bijaksana. Tidak mungkin tiba-tiba Allah perintahkan untuk sujud tanpa ada alasan yang tepat. Maka ulama mengatakan sujudnya Nabi Allah Adam, malaikat dan iblis yang Allah perintahkan karena sebab pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Maulid Azab Syekh Muhammad Azab mengatakan wa bi wajhi Adam nala hadzan nur id kharrat malaikatul muhaimin sujada. Kalau dalam Maulid Syarabut Tuhur dinyatakan wa abuhu ala Adam nala takrimatan bihi wa lahul malaiku rabbuna qad asjada wa bi qawaimil arsyir asma Muhammadin ma'al ilahi fabana rutbatu ahmada. Dan ungkapan-ungkapan yang lainnya diungkapkan oleh para ulama, mereka sepakat bahwasanya Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam karena ada cahaya Nabi Muhammad. Hakikatnya mereka sujud kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala butakan iblis, ia tidak melihat cahaya yang ada pada Nabi Allah Adam yang Allah titip. Sehingga ia lihat Nabi Adam adalah manusia tercipta dari tanah. Maka ketika iblis enggan untuk sujud kepada Nabi Adam, Allah bertanya, "Kenapa engkau tidak sujud? Lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin?" Kenapa engkau tidak sujud atas sesuatu ciptaan yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Apakah engkau sombong? Apakah engkau merasa orang yang tinggi kedudukanmu? Maka Nabi iblis dengan spontan mengatakan, "Asjudu liman khalaqta tina?" Apakah aku akan sujud terhadap seorang yang kau ciptakan dari tanah? Dan beliau mengatakan, "Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Nabi iblis lihat tanah yang hidup. Tapi iblis tidak lihat ada seorang yang Allah ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan yang karenanya Allah ciptakan semua. Dan itu yang Allah jadikan malaikat sujud kepadanya, ialah yang Allah jadikan bagi kita seorang Nabi dan Rasul. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat kemerdekaan yang Allah berikan, kita hanya merdeka dari manusia. Kita hanya merdeka dari penjajah. Kita hanya merdeka dari belenggu
fitnah yang Allah memang sudah jadikan dunia ini tempat fitnah. Wa ja'alna ba'dahum li ba'din fitnatan atasbirun. Allah mengatakan kami telah jadikan sebagian mereka manusia terhadap sebagian yang lainnya fitnah, ujian. Atasbirun, apakah engkau mau bersabar? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua fitnah. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah walaupun hanya sekedar dijajah oleh manusia Allah merdekakan kita. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dijajah itu tidak enak. Namanya dijajah tidak enak, kita tidak merdeka tidak enak. Masih ada ganjelan. Walaupun kita bahagia kita tidak sempurna. Setelahnya kita juga masih belum merdeka secara utuh. Karena sekali lagi kita masih merdeka hanya dari manusia. Berarti kita belum merdeka secara utuh. Kita belum merdeka dari hawa, kita belum merdeka dari nafsu, kita belum merdeka dari syaitan, kita belum merdeka dari dunia, kita belum merdeka dari harta, jabatan, kedudukan. Kita belum merdeka dari segala sesuatu selain Allah. Berarti kita masih hamba sahaya budak. Masih dijajah. Kalau kita menjadi namanya budak atau namanya dijajah oleh manusia, hidup kita tidak nyaman. Kita masih belum bahagia sempurna. Bagaimana kalau kita dijajah oleh semua itu tadi? Dijajah oleh hawa, dijajah oleh nafsu, dijajah oleh nama lain manusia, dijajah oleh pangkat, jabatan, harta, kedudukan, kekuasaan. Kira-kira nyaman tidak hidup? Tidak nyaman. Walaupun presiden tidak nyaman kalau dia masih dijajah oleh hawanya, oleh nafsunya, oleh jabatannya, oleh hartanya dan lain sebagainya. Makanya Allah utus Nabi Agung Muhammad sebagai hamba Allah yang sempurna. Dan Allah jadikan ia namanya panutan kita yang baik. Artinya selain dari Nabi Muhammad panutan tidak baik. Dan Allah sudah umumkan dalam berbagai macam ayat bahwa Nabi Agung adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan kita dididik oleh Nabi Agung Muhammad untuk merdeka dari segala sesuatu selain Allah. Bukankah beliau yang mendidik kita untuk baca habis salat subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali sampai habis? Bukankah beliau yang mengajarkan kita, mendidik kita tidak habis maghrib baca kalimat itu juga habis salat maghrib? Untuk apa? Agar kita merdeka dari segala sesuatu selain Allah. Jangan sampai kita diperbudak oleh hawa, oleh nafsu, oleh syaitan, oleh dunia dan lainnya. Kalau bahasa kita harta tahta wanita. Kalau bahasa yang ini bukan hanya syarat harta tahta wanita, enggak, lebih dari itu kita diperbudak oleh hawa, oleh nafsu dan lain sebagainya. Kita diperbudak oleh diri kita sendiri. Kita yang memperbudak diri kita sendiri. Jahatnya kita, zalimnya kita, aniayanya kita, tapi kita tidak sadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk kita merdeka dari segala sesuatu selain Allah. Menjadi hamba yang merdeka, Abdullah. Dengan sarana wasilah yang banyak. Ya, yang paling tepat, yang paling utama menjadikan Nabi Muhammad panutan itu sudah. Makanya Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah angkat kedudukan Nabi besar Muhammad sebelum manusia pertama lahir. Sebelum Allah ciptakan malaikat dan segala sesuatu selainnya. Allah sudah angkat nama Nabi Agung Muhammad. Dalilnya wa rafa'na laka dzikrak. Dalilnya Allah mengatakan wa rafa'na laka, kami sudah telah angkat, rafa'na kami telah angkat di masa dahulu ya Muhammad, laka bagimu dzikrak, namamu sebutanmu. Dari yang kita pahami, manusia pahami, dari yang tidak kita pahami jauh lebih banyak dari yang kita pahami dalam ayat itu atas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulama-ulama tafsir hanya mengungkapkan apa yang mereka tahu dari setetes lautan yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Dari ayat wa rafa'na laka dzikrak. Rafa'na laka dzikrak. Sudah sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam. Maka itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tiup ruh Nabi Allah Adam melihat apa yang dilihat oleh beliau. Wa bigawaimil arsy asma Muhammadin ma'al ilahi fabana rutbatu Ahmad.
Beliau melek langsung dilihat oleh beliau itu di tiang-tiang arsy Allah tertulis nama Muhammad bersama Tuhannya Allah. Tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kalau kita bersyukur atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita dan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus jauh lebih bersyukur atas satu nikmat yang menjadi sumber segala nikmat bagi manusia, terutama kita umat Nabi Muhammad, adalah lahirnya Nabi Agung Muhammad. Islam yang kita dapatkan, iman, jalan baik dan lain sebagainya itu diawali dengan lahirnya Nabi Muhammad. Dari sebab cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika beliau lahir itulah mulai menyebar, tumbuh sehingga agama ini dirasakan sampai manusia di masa ini. Kapan mulainya? Dari lahirnya Nabi Muhammad. Karena itu Sayyidina Abbas bin Abi Thalib mengatakan, wa anta lamma wulidta ashraqatil ardu wa da'at bi nurikal ufuq wa nahnu fi dhalika dhiya wa fi dhalika nur. Wahai Muhammad, kami masih dalam keberkahan itu, cahaya lentera. Itu namanya nur. Dari dulu sampai sekarang kami masih dalam cahaya yang kau bawa tatkala alam semesta ini berkat lahirmu menjadi terang benderang, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan sahabat dan itu keyakinan para ulama-ulama sampai sekarang dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semua mereka bergembira tatkala lahirnya Nabi besar Muhammad. Langit gembira, binatang gembira, manusia-manusia yang mengetahui tentang akan datangnya Nabi Muhammad dalam kitab-kitab suci mereka gembira. Ditunggu oleh umatnya namanya kaum Ansar yang ada di kota Madinah. Mereka sering mendengar dari umat Yahudi akan lahir seorang Nabi Rasul begini lain sebagainya. Tunggu. Sehingga lahir Nabi Muhammad goyang macam malaikat. Wadajjatil amlaku indal wad'i bitasbihi qad fadan nada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gemuruh malaikat tatkala lahir Nabi Agung Muhammad. Gembira malaikat yang meronta, yang menjerit, yang menangis, yang galau, yang histeris, yang kesurupan kala itu iblis. Kesurupan iblis. Ketika lahir Nabi Muhammad yang kesurupan itu iblis, yang meronta-ronta itu iblis, yang teriak-teriak itu iblis. Sampai namanya konco-konconya anak buah yang mengatakan, ya guru. Bahasa kita, namanya pemimpin, ada apa? Meronta-ronta iblis, teriak-teriak iblis kayak orang kesurupan. Sampai dari dulu sampai sekarang masih teriak-teriak anak buahnya di kalangan jin dan manusia kalau sudah datang bulan Maulid. Begitu juga dari dulu mereka semua bahagia gembira ketika kedatangan bulan Maulid sampai sekarang gembira. Umat yang beriman kepada Allah gembira ketika datang bulan Maulid. Bulan yang lahir di situ cahaya, lahir Islam, lahir iman, lahir ihsan, lahir taqwa, lahir amal soleh, lahir berbagai macam kebaikan. Karena itulah Nabi Allah Adam pernah berwasiat kepada anaknya Sis. Ini dalam karya Imam Al-Allamah Syekh Al-Alim Allamah Al-Muhaddis, seorang ahli hadis, pakar hadis misalnya, kurang lebih hidup 200 tahun sebelum kita. Yusuf bin Ismail Nabhani dalam karya beliau Wasail Wusul dan Syam'i Rusul. Beliau menyatakan bahwasanya riwayat Imam Ibn Asakir dari Ka'ab Al-Ahbar, seorang pendeta yang masuk Islam, beriman kepada Nabi Agung Muhammad, salah satu sahabat Nabi Muhammad. Dan ia tahu Taurat dan ia diajari oleh ayahnya sebagai seorang pendeta kepada Taurat dari awal sampai akhir kecuali hanya satu lembar yang berisi tentang Nabi Agung Muhammad. Kalau antum mau tahu itu kisahnya di Maulid Diba situ disebutkan. Dari sahabat Ka'ab Al-Ahbar beliau mengatakan sesungguhnya Nabi Allah Adam telah berwasiat kepada anaknya Sis, maka ia berkata, "Ai bunayya wa anakku anta khalifati min ba'di." Engkau adalah khalifah setelah.
Fakhudha bi imarati taqwa wal urwatil wusqa, maka terimalah dengan memakmurkan ketakwaan dan tali ikatan yang kuat antara engkau dengan Tuhanmu Allah. Maka itu ulama mengatakan taqwa itu wasiat orang-orang yang pertama sampai yang terakhir, nabi pertama sampai terakhir. Setelah itu beliau mengatakan, wa kullama dzakartallah fadhkur ila jambihi isma Muhammad. Setiap kali engkau menyebut nama Allah Tuhanmu, setiap kali engkau ingat Tuhanmu Allah, maka ingatlah sebut setelahnya nama Muhammad. Ini pertama kali orang bikin maulid di Nabi Adam ini. Kalau antum tidak punya kitabnya, antum foto aja nanti. Nanti antum screenshot terjemah bahasa Indonesia, tulis terjemah bahasa Indonesia, jadi antum tahu artinya. Jadi antum tahu, antum bisa baca sendiri. Ini bukan dongeng, bukan karya-karya anda. Ini karya seorang ahli hadis di masanya, ulama besar. Dan kitab ini dijual bebas, bukan dijual namanya eksklusif, tidak, dijual bebas. Siapapun mau pengen beli silakan beli, mau baca silakan baca. Maka beliau pun bercerita, kita mungkin tidak bisa sampai habis. Beliau bercerita, maka beliau mengatakan, fa ini raaitu isma Muhammad isma maktuban ala sagil aras, sesungguhnya aku telah melihat namanya tertulis di atas tiang arasnya Allah. Tsumma tubtus samawat, kemudian aku tawaf keliling langit-langit yang ada, falam ara fiha mawdi'an, aku tidak melihat di langit-langit tersebut satu tempat illa kecuali waraitu Muhammadin maktuban alaihi, kecuali aku melihat nama Muhammad tertulis di atas setiap tempat yang ada di langit itu. Wa inna rabbi askananil jannah, dan sesungguhnya Tuhanku Allah pernah membuat aku berdiam di dalam surga, pernah tinggal di surga. Falam ara fiha gasulan wala ghurfatan illa wajadtu isma Muhammadin maktuban alaihi, maka aku tidak melihat di dalam surga itu satu istana dan setiap kamar yang ada dalam istana itu kecuali aku dapatkan nama Muhammad tertulis di atas istana dan kamar-kamar yang ada di istana itu, nama Muhammad. Tidak ada nama Nabi Rasul yang lain, hanya nama Muhammad. Tidak ada nama malaikat selainnya, hanya nama Muhammad. Orang ayat kata ayat isma Muhammadin maktuban ala nuhurul ayat, dan aku telah melihat nama Muhammad tertulis di atas setiap leher para bidadari. Sekali lagi ini bukan omongan saya, ini di kitab ini, Bang. Saya sekedar membacakannya. Wala ghasab ajamil jannah, dan di atas setiap ghasab ajamil jannah, setiap ranting-ranting yang ada di pohon-pohon yang ada di surga Allah. Wa ala waraqat syajari tuba, dan di atas setiap lembar daun pohon tuba. Wa ala waraq sidratil muntaha, dan di atas setiap lembar daun sidratul muntaha. Wa ala atrafil hujub, di setiap namanya sempit, namanya tempat-tempat yang mana di situ namanya kita dilarang untuk melihat tempat yang lainnya, setiap tempat yang ada. Wa baina ayunil malaika, dan di antara kedua mata malaikat, setiap mata malaikat kedua di dahinya tertulis nama Muhammad. Fa'aktir dzikrah, maka perbanyak engkau untuk mengingatnya. Fa'innal malaikata tadhkuru fi kulli saati, sesungguhnya para malaikat selalu mengingatnya di setiap saat-saatnya. Ini wasiat Nabi Allah Adam kepada Nabi Isis. Kira-kira ini maulid bukan? Kira-kira ini maulid bukan? Ya maulid. Apa maulid? Ya maulid itu berisi cerita tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ini cerita apa? Nabi Allah Adam cerita kepada anaknya tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Berarti ini cerita apa? Ya cerita maulid. Berarti manusia pertama kali yang bikin maulid dihadiri oleh namanya seorang anaknya siapa? Ya Nabi Adam kepada anaknya. Kalau ada yang mengatakan maulid bid'ah, berarti tidak baca cerita ini. Harus dia baca kitab ini. Harus baca kitab ini. Kalau begitu, tidak ada kitab yang pernah Allah wahyukan kepada seorang Nabi Rasul kecuali ada cerita Nabi Muhammad. Berarti kitab-kitab yang pernah Allah wahyukan dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, yang ada 104 kitab yang harus kita beriman, ada mengatakan 114, ada mengatakan hampir 200, ada mengatakan 404 kitab yang Allah turunkan dari semenjak Nabi Adam sampai Muhammad, semuanya ada cerita Nabi besar Muhammad. Berarti kitab-kitab itu semua kitab maulid. Kalau kita kepengen baca kitab maulid terbesar, yaitu Al-Quran, yang menjadi namanya
perintah Nabi Muhammad untuk kita pegang teguh, untuk kita tidak tersesat setelah Nabi Agung Muhammad. Yang kedua, yang terbesar adalah sunnah Nabi Muhammad. Kitab Allah wa karena Nabi Muhammad beliau juga mengungkapkan tentang keistimewaan Maulid. Ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apakah baik ketika kami ingin puasa di hari Senin?" Beliau mengatakan, "Na'am, dzaka wa yaumul tufi." Itu hari aku dilahirkan, kata Rasulullah. Layak kalian untuk berpuasa. Sekali lagi, kenapa? Karena kemuliaan nikmat terbesar teragung yang Allah berikan kepada kita, kata ulamanya, dari semenjak sahabat dari Abdul Abbas sampai sekarang adalah lahirnya Nabi Muhammad. Nikmat terbesar. Dimulai dari lahirnya Nabi Agung Muhammad. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada yang tanyakan, fadhal. Ini alhamdulillah kita baca seluruh tadi yang diwasiatkan oleh Nabi Allah Adam. Ya, merupakan satu kemuliaan ya yang Allah berikan ketika seseorang bermimpi dengan Nabi Agung Muhammad. Tapi bukan membuat seorang itu menjadi tertipu dengannya. Bukan berarti kalau dia mimpi Nabi Muhammad wajib masuk surga, enggak. Hanya sekedar kemuliaan yang Allah berikan kepadanya yang harus ia jaga. Harusnya dia tidak bercerita di hadapan orang. Apa sih tujuannya? Kan nanti lain lagi nanti. Sekarang dia bercerita ikhlas, balik ke rumah wallahu mungkin sudah tujuannya lain, pengen dihormati, pengen dimuliakan, pengen. Berarti kemuliaan yang Allah berikan itu dikufuri olehnya, tidak disyukuri. Kenapa dikufuri olehnya? Karena menjadikan dia tertipu. Makanya orang-orang dulu itu kalau dia mimpi melihat, bahkan bukan hanya sekedar mimpi melihat Rasulullah itu, mereka tidak cerita. Ya bukan berarti tidak boleh ya. Boleh aja, tapi ya kalau memang kita kuat tidak tertipu dengannya, ya bismillah. Untuk apa? Untuk memberikan semangat, motivasi kepada pendengar agar mereka berupaya untuk menghidupkan sunnah Nabi Agung Muhammad selain melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, agar mereka bisa berjumpa. Ya kalau mimpi ketemu presiden, masya Allah, macam-macam namanya tafsir kita, bang, oh bangga. Hambung kita ketemu dengan mimpi, ketemu dengan presiden. Bagaimana kalau salaman dengan presiden? Ini mimpi bertemu dengan manusia, bahkan makhluk termulia di alam semesta, dunia sampai akhirat, yang Allah haramkan pintu surga dibuka kecuali untuk pertama kepada beliau Nabi Agung Muhammad. Kira-kira ada bangga gak? Bangga luar biasa. Bangga luar biasa, senang luar biasa. Tapi sekali lagi jangan membuat kita tertipu dengannya. Kalau bisa, kalau mau cerita itu dengan orang baik, dengan orang soleh. Barangkali mimpi itu juga teguran dari kita, dari beliau terhadap kita. Barangkali teguran. Kau masih belum apa-apa, kau hanya melihat perompak, masih jauh. Mungkin seperti itu, masih jauh. Anda masih jauh. Sunnah Nabi besar Muhammad belum Anda amalkan seluruhnya. Kecintaan kepada Nabi Muhammad belum merasuk ke dalam darah daging Anda, sehingga Anda masih melihat terompa. Ya barangkali seperti itu. Bulan Maulid, bang, bulan harus kita lebih mengenal Nabi Muhammad. Oh, insya Allah.
setiap kita hadir majlis Maulid Nabi Muhammad, begitu ya majlis ta'lim seperti ini, kita pulang bawa pahala haji dan pahala haji yang sempurna, kata Nabi Agung. Semakin banyak acara yang kita hadir di acara Maulid Nabi Muhammad, semakin banyak pahala haji sempurna yang kita bawa untuk kita wallahu a'lam. Allah tanamkan dalam hati kita, sekujur tubuh kita, jiwa raga kita, lahir batin kita, kecintaan kepadanya, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah jadikan kita hamba yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kemudian Allah angkat derajat para pahlawan kita, para pejuang sebelum yang telah memperjuangkan Indonesia sehingga Indonesia merdeka. Mudah-mudahan Allah jadikan umur mereka taman daripada taman surga Allah. Yang beriman kepada Allah di antara mereka, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita rakyat Indonesia dari presiden sampai rakyat jelata mampu mengemban amanat yang mereka titip kepada kita. Mereka titip kepada kita keringat mereka, waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, harta mereka, darah mereka, nyawa mereka. Itu mereka titip kepada kita untuk kita menjadi khalifah penerus mereka sebagaimana wasiat Nabi Adam kepada anak Yesus tadi, agar kita makmurkan di dunia ini dengan ketakwaan kepada Allah dan hubungan yang erat antara kita dengannya. Fi afia wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Masuk ke waktunya? Sudah masuk?